kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di lokal kelas 1 SDN Polres Padang Aro dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Pamiludin SPD, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat berikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak guru hebat semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita ikuti kegiatan ini dengan serius karena kegiatan ini sangat bermanfaat nanti untuk kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara membuka kegiatan ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Fahmi nanti 1 jam ke depannya. Ya Pak Fahmi. Sekali lagi ini adalah susunan acaranya, pembukaan sedang berlangsung. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat pemaparan materi dari Bapak Pamiludin. Dan yang berikutnya adalah tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fitri Yeni SPD. Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Bapak Pamiludin. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu hebat, guru SDN 14 Padang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di lokal ini dalam hal mengikuti pemaparan sebagai tugas dari kami dengan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 14 Padang. Selawat berikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW selaku panutan bagi kita semuanya.
dengan doa singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SD 14 Panaro, yang terhormat Bapak-bapak Ibu hebat semuanya, beserta kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah rekan-rekan, di sini sesuai dengan judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui makna ataupun arti daripada budaya positif itu. Di sini kami meminta tanggapan ataupun respon dari peserta, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu. Ini mungkin kita sudah lama mendengar. Kami minta kepada salah seorang peserta untuk memberikan tanggapan apakah budaya positif itu. Kepada Ibu Sarani, silakan. Kami persilakan kepada Ibu Sarani. Apa sih budaya positif itu? Mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Kamarudin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, budaya positif itu, kalau menurut saya budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sebuah sekolah itu yang berprinsip untuk kebaikan di masa mendatang. Budaya positif menurut Ibu Sarani adalah nilai-nilai yang harus diterapkan di satu sekolah untuk kebaikan di masa yang akan datang. Mungkin salah satunya itu tanggapan dari ataupun respon dari Ibu Sarani. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah atau masyarakat untuk mendukung agar mereka berkembang. Berarti budaya itu adalah kebiasaan atau keyakinan yang harus dikembangkan atau perlakuan baik yang harus dikembangkan untuk mendukung mereka untuk berkembang. Itu budaya positif. Inilah budaya positif yang harus kita pahami pengertian daripada budaya positif itu. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, budaya positif itu dibangun oleh ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang membangun atau menjadi fondasi membangun budaya positif itu di suatu organisasi ataupun di suatu sekolah. Yang pertama yang perlu kita pahami, apa sih perubahan paradigma belajar itu? Perubahan paradigma belajar adalah perubahan besar dalam konsep dan praktek tentang tata cara kerjasama untuk mencapai tujuan. Berarti perubahan paradigma itu titik fokusnya adalah pandangan konsep. Mungkin selama ini kita masih mengalami atau menerapkan konsep-konsep lama. Kita mungkin masih mengadopsi konsep orang-orang tua kita yang terlebih dahulu. Yang kedua adalah praktek dan tata cara kerjasama untuk mencapai tujuan itu. Perubahan paradigma ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri. Harus ada kerjasama di antara kita untuk mencari perubahan untuk mencapai tujuan tertentu.
Apa tujuan kita? Berarti harus kita sepakati dari awal. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang mendorong dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Ini menjadi problematika bagi kita sekarang karena titik fokusnya di sini tanpa ada hukuman dan hadiah. Selama ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih kita memberikan hukuman dan hadiah kepada anak. Pada hakikatnya disiplin positif itu tidak memberikan atau tidak mengarahkan lagi untuk pemberian hukuman ataupun hadiah. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Sikap positif manusia atau insan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang penting untuk keberlangsungan hidup. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yaitu dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat menjadi dasar atau alasan untuk berperilaku. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, yaitu pendekatan yang dilakukan guru untuk mengelola perilaku dan disiplin murid. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang menjadi titik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ini yang menjadi titik pembahasan kita, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari menghidupkan budaya positif di sekolah. Kita mungkin terlena atau sering lupa masalah keyakinan kelas. Kita tidak pernah, bukan karena anak ibu, bapak-bapak ibu mengabaikan keyakinan kelas itu. Apa bapak-bapak ibu-ibu? Seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini menjadi senter ataupun boleh dikatakan kontrol bagi kita kepada anak untuk mensiasati budaya positif. Bila mana anak melakukan pelanggaran, kita bisa memancing anak-anak. Keyakinan kelas sudah kita perbuat. Anak-anak sekalian, mungkin kita udah contoh, salah satu contoh si A. Kita sudah melakukan keyakinan kelas, menyepakati tidak boleh terlambat 5 menit memasuki kelas. Tapi anak terlambat 5 menit. Kita panggil, kita coba, kita rayu kembali untuk menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang anak telah langgar? Mungkin anak sudah mengetahuinya karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Ini yang paling harus kita pahami bapak-bapak di dalam membangun budaya positif di kelas. Proses yang membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Segitiga restitusi ini adalah memproses anak yang melakukan kesalahan di dalam suatu organisasi atau sekolah. Ada prosesnya, yaitu yang pertama adalah menstabilkannya, yang kedua adalah memvalidasinya, yang ketiga adalah mengutarakan atau menanyakan apa keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Sampai di sini ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan. Boleh, silakan Bu.
Oh, terima kasih banyak Pak Fahmi atas kesempatannya. Di sini saya mau tanyakan Pak, tadi kan Bapak di sini menjelaskan bahwa untuk pemberian hadiah reward yang selama ini kita laksanakan sebenarnya di sini untuk di budaya positif itu tidak diperkenankan. Sementara Pak ya, setelah kita coba tidak memberikan juara atau hadiah kepada anak-anak didik kita di sini, tapi mereka itu menjadi kurang semangat belajarnya Pak. Jadi gimana menurut Bapak ini Pak ya? Di sini jadi apa juga jadi problema juga sebenarnya Pak ya, tidak dikasih salah dikasih pun ini dapat menentang dari yang namanya di budaya positif itu kurikulum merdeka. Bagaimana itu Pak? Terima kasih kepada Ibu Mona yang telah mempertanyakan tadi. Di sini ada poinnya yaitu masalah hukuman dan hadiah. Tahu kan? Menumpuk disiplin, mendorong anak, masalah hukuman dannya. Ini memang problematika bapak-bapak, ibu-ibu. Memang problematika sampai ini teorinya menyebutkan kalau diberi hadiah, permasalahan yang utama adalah akan timbul kecemburuan antara anak si A dan si B. Akan timbul persepsi itu aja yang juara, itu aja yang mendapat posisi yang benar, itu aja yang mendapatkan peringkat 1. Akhirnya apa yang timbul? Kecemburuan di dalam diri anak. Makanya ini menjadi problematika bagi kita, masalah hadiah dan hukuman. Kecemburuan inilah sehingga motivasi anak dalam belajar tidak timbul. Tergantung guru lagi sekarang yang mensiasati atau mencari solusi bagaimana caranya supaya anak bisa melakukan proses belajar itu lebih baik. Contoh yang dilakukan, mungkin penilaian bisa penilaian dari sikap, bisa penilaian dari kehidupan sehari-hari atau dalam proses bermain, atau bisa di dalam masyarakat. Berarti penilaian sekarang bapak-bapak, ibu-ibu tidak terfokus pada satu penilaian. Mungkin bisa penilaian itu sewaktu dia datang ke sekolah, oh anak ini seperti ini, bisa kita nilai. Oh anak ini seperti ini. Berarti jawabannya untuk sementara Ibu Mona, penilaiannya mungkin tidak lagi bersumber pada penilaian akademik, tapi bisa penilaian non akademik atau yang bisa kita lakukan mungkin dari segi pergaulannya ataupun dari segi masyarakat. Itu untuk sementara jawabannya Ibu Mona. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Semoga nanti dengan kerjasama kita semua di sini nanti kita bisa mensosialisasikan budaya positif ini kepada anak didik kita semuanya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ibu Mona. Apa itu pembelajaran depresi? Pembelajaran depresinya adalah sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita sudah tahu apa itu pembelajaran profil Pancasila. Pembelajaran profil Pancasila yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke. Kita coba mungkin. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, coba Ibu Mona dipimpin rekan-rekannya menyanyikan lagu profil Pancasila. Iya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak untuk berdiri semuanya. Iya. Ini sebenarnya harus kita ketahui pembelajaran profil Pancasila ini. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
bahas berikutnya dulu. Ya, tadi supaya lebih ini suasana nasional. Oh, tadi udah saya coba pagi. Oh, kita coba dulu. Oh, tepuk santiang. Nah, ini tepuk santiang. Kita karena kita di Sumatera Barat, kita harus menghitung di mana bumi pijat, di situ lagi dijunjung. Iya, boleh Bu, saya contohkan dulu. Tepuk santiang, ampu kanan, ampu kida, duo ampu santiang. Dah, 1, 2, 3. Tepuk dulu Bu. Santiang, ampu kanan, ampu kiri, duo ampu santiang. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan selanjutnya Bu. Pembelajaran berpreferensi adalah metode pengajaran yang bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas atau di lapangan dengan kebutuhan individu setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Kebutuhan individu anak dalam proses pembelajaran ada 3. Yang pertama melihat, yang kedua mendengarkan, yang ketiga action. Ini yang sering kita salah, termasuk kami sendiri. Mungkin kita selama ini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita boleh dikatakan masih abu-abu. Kita masih menggodokkan kebutuhan anak itu. Salah satu contoh Bu, si A mungkin anak itu cara belajarnya hanya melihat. Kita paksakan dia mendengar sehingga dia jenuh. Si B mungkin dia hanya mendengar, acuh-acuh, dia mungkin melihat ke kiri ke kanan, tapi pendengarannya lebih aktif sehingga proses belajar ditanya dia dapat. Yang ketiga mungkin keduanya tidak tahu menau dia. Yang dibutuhkannya adalah bergerak. Dia mungkin mendemonstrasikan. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ini bapak-bapak ibu-ibu, inilah pembelajaran yang kita lihat sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini digunakan, guru mempergunakan yang berbagai cara untuk mengembangkan kebutuhan siswa sesuai dengan karakter anak. Berarti kalau dia mendengarkan, pembelajarannya sesuai dengan mendengarkan. Kalau dia hanya melihat, ya sesuai dengan melihat. Kalau dia beraction atau bertindak, berarti hanya melihat. Berarti bagaimana penilaiannya Bapak-Bapak Ibu? Sesuai dengan kebutuhannya. Jangan kita samakan penilaian antara anak yang berkebutuhan melihat, anak yang berkebutuhan mendengar, dan anak yang berkebutuhan action ataupun bergerak. Ini yang sering kita salah. Mungkin si A, kita ribut, ini udah saya terangkan, ini udah saya kabarkan, tapi anak tidak tahu. Dia tidak mampu untuk menuliskannya. Tapi coba panggil dia. Coba nak, peragakan. Salah satu contoh sebagai saya sebagai guru olahraga, mungkin coba nak peragakan cara melakukan start. Mungkin dia bisa. Tapi coba tuliskan bagaimana melakukan start jongkok. Mungkin dia tidak bisa. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat kebutuhan anak tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kelas 1 atau kelas rendah. Ini pelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus atau sangat cocok diterapkan. Next, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol atau kesalahan pemahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain. Ada 2, ilustrasi mengontrol diri murid, ilustrasi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Apa itu ilustrasi guru mengontrol murid? Yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah yang mampu menguatkan karakter siswa. Sesuai dengan tadi di pokok pembahasan yang pertama, yaitu masalah restitusi segitiga. Yang kedua adalah ilustrasi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, yaitu bentuk kontrol segala sesuatu usaha untuk mempengaruhi murid, menyadarkan mereka terhadap bujukan tertentu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai yang kami sampaikan tadi, kita selalu salah masalah permasalahan anak di sekolah, yaitu kita selalu salah melakukan pendekatan kepada anak. Makanya di sini kita selalu miskontrol atau salah teori terhadap memecahkan permasalahan daripada permasalahan anak. Selanjutnya bapak-bapak ibu, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang bertujuan menumbuh kesadaran serta memperdayakan siswa tanpa imbalan ataupun perhatian. Bapak Ibu semuanya, untuk menghilangkan kantuknya, mari kita tepuk semangat dulu ya. Dah, semuanya tepuk semangat. Dong. Duduk. Say. Iya, terima kasih kepada Ibu Mona yang telah mencairkan suasana kembali. Kita masih materi kembali bapak-bapak ibu-ibu. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa ada imbalan, penghargaan. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun kita sering melakukan disiplin itu dengan hukuman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mungkin selalu menyamakan antara disiplin dengan hukuman. Sesuai dengan yang tadi, budaya positif itu tidak memperbolehkan lagi adanya hukuman dan hadiah. Tetapi inilah yang terjadi bagi kita sebagai pendidik. Kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dari sini kita coba disiplin itu bukan harus menghukum. Itu yang harus kita garis bawahi. Disiplin itu bukan menghukum. Itulah kesimpulan daripada disiplin positif ini. Disiplin itu tidak menghukum siswa. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Makna daripada 5 kebutuhan dasar manusia ini
kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama harus kita coba Bu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ini ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Bila kebutuhan salah satu ini tidak terpenuhi, maka manusia itu tidak akan bisa melangsungkan keberlangsungan hidupnya. Mungkin hanya makan aja tidak ada ketenangan, tidak akan bahagia. Mungkin tenang, perut kosong, mungkin pikiran akan melayang. Inilah kebutuhan manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Atau ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan yang dipengaruhi oleh otak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini fokus pembahasan kita untuk masalah budaya positif. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih hukuman? Apa konsekuensi dan restitusi? Dari Bapak-bapak Ibu, apa itu hukuman? Ibu Arjuna bisa mungkin memberikan pandangan ataupun apa itu hukuman? Mungkin apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Ibu Arjuna? Atau ibu yang lain? Ibu Febri, apa itu hukuman? Bu Mona mungkin bisa memberikan pendapatnya apa itu hukuman? Iya, silakan Bu. Silakan Bu. Febri. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya waktu. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada salah seorang yang telah melakukan kesalahan. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan kepada orang setelah dia melakukan kesalahannya. Itu hukuman. Konsekuensi, mungkin Ibu Mona bisa memberi pendapatnya apa itu konsekuensi. Berapa kami untuk konsekuensi ini adalah sebuah menurut saya Pak ya, sebuah tindakan atau kesimpulan dari seseorang atas sebuah tindakan yang dilaksanakan, dan dia di sini bertanggung jawab nanti dengan apa yang sudah dilakukan. Nanti tanggung jawab itu Pak, misalkan dia kalau dia bersalah, tentu dia memiliki tanggung jawab untuk menerima apapun nanti penyelesaian yang akan dia dapatkan dari masalah yang dia berbuat. Oke, terima kasih kepada Ibu Febri dan Ibu Mona yang telah memberi tanggapannya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu titik fokusnya adalah kesalahan yang dia lakukan dan
apa yang dia dapatkan. Sementara konsekuensi adalah kesalahan yang dia lakukan dan mencari solusi dari kesalahan dia tersebut. Berarti perbedaan di sini, hukuman itu adalah spontan atau langsung tanpa ada penyelesaian daripada permasalahannya. Ini yang sering kita lakukan kepada anak kita. Kita selalu menghukum, tapi tidak ada penyelesaian daripada permasalahan itu. Sementara konsekuensi terbentuk dari keyakinan kelas. Itu yang kami bahas tadi atau kita sepakati. Konsekuensi ini bapak-bapak, ibu-ibu didapatkan setelah kita melakukan keyakinan kelas di dalam kelas kita. Maka terdapatlah konsekuensi apa yang dia lakukan, dialah yang menyelesaikannya. Itu konsekuensi. Restitusi apa itu? Ibu Sakrani, apa restitusi? Mungkin kalau restitusi itu berfokus pada pemulihan dari kesalahan anak itu yang bisa membuatkan tanggung jawab dalam dirinya tentang apa yang dia perbuat itu dia harus bertanggungjawabkan. Oke, ya. Berarti kesimpulan dari pendapat Ibu Sakrani adalah restitusi itu adalah pemulihan kembali anak itu supaya dia kembali ke jalan atau ke habitatnya untuk dia bisa berkembang. Iya, ini dia Bu. Hukuman adalah tindakan yang terencana atau tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan yang bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Berarti tindakan yang tidak terencana. Contoh, kita, hei, kenapa ribut? Tanpa ada solusi. Inilah hukuman. Kita suruh anak itu mungkin lari. Sementara konsekuensi itu sesuai yang kami sampaikan tadi, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan siswa tanpa ada dibuat tidak nyaman sikap guru, selalu untuk mencari solusi konsekuensi. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Inilah Bu, kita mungkin sudah mengetahui apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti hal yang seharusnya kita lakukan terhadap anak adalah restitusi terhadap anak. Kita menciptakan kondisi yang baik terhadap siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia kembali ke habitatnya atau ke kelompoknya dalam keadaan normal kembali. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada di sini Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, 5 posisi kita untuk mengontrol anak dalam proses pembelajaran yang kita alami. Ini pun bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, atau kelompok yang lebih besar. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. 5 posisi kontrol ini yang mana kita seharusnya, mari kita lihat di sini akan saya putarkan satu buah video terhadap bapak ibu-ibu untuk memperjelas daripada posisi kontrol guru bagi kita. Kita tonton bapak-bapak ibu-ibu posisi
kontrol guru ini, di mana posisi kita yang selama ini mungkin kita salah dalam penilaiannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Golson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Dava yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dava, sini kamu. Kamu selalu terlambat. Hampir tiap pagi kamu pasti selalu terlambat. Bapak, saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Hampir tiap hari kamu telat. Saya malas sekali ya jadi anak. Dasar malas. Kapan sih kamu tidak terlambat? Setiap hari pasti kamu terlambat. Sama, kamu keliling lapangan upacara 2 kali. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dava, Dava, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan, kamu senang ya bikin bapak susah? Maaf Pak, Gusti, Dava, kamu suka ya kalau bapak ditegur kepala sekolah? Terus bapak harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Bapak harus bilang apa? Bisa jantungan kalau bapak ditegur kepala sekolah, Bapak. Maaf Pak, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin bapak susah lagi ya nak. Bapak tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus.
Posisi membuat merasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Promo paling menantikan dengan IMAR Shopee 99 Super Shopping Day. Baiklah. Wah, masih udah jam Iya. Satu, dua. Siapa? Baiklah. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya? Iya Pak, tapi suruh saya terlambat membangunkan saya Pak. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang ya? Kok terlambat sih? Iya Pak, saya memang terlambat bangun tadi. Biarpun saya larinya kencang, tetap tak kejar Pak. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng bapak loh. Ini bapak bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana masuk kelas. Bapak beresin tulisan absen kamu ya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Siapa? Selamat pagi Pak. Siapa? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7:20. Dapat sudah tahu konsekuensinya kan jika terlambat hadir. Jadi nanti kamu jam 9:30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Pak. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
inilah yang harus kita perhatikan bapak-bapak, ibu, yaitu posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Bagaimana perbedaan antara posisi itu? Siapa? Selamat pagi Pak. Maaf Pak, saya terlambat. Ya, sekolah masihnya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini Dok? Maaf Pak, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Pak. Setuju. Jadi, apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Pak. Baik, kalau dapat lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, kakak saya, kakak Budi. Ada lagi selain Kak Budi? Selain Kak Budi, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Dapa adalah Kak Budi dan ibu kamu ya. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Dapa akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Dapa ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Dapa agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Pak. Baik Dapa, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar lagi. Baik Pak, terima kasih. Dan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita menyaksikan penjelasan dari 5 posisi kontrol guru ini, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer, dapat kita simpulkan posisi mana yang seharusnya kita lakukan
dari penjelasan itu, posisi yang ideal yang seharusnya kita lakukan adalah posisi manajer. Karena posisi manajer ini adalah mencari solusi dari permasalahan anak tersebut, sehingga dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Kita hanya sebagai pemancing atau penunjuk bagaimana cara anak itu mencari solusinya. Ini mungkin akan kita temui di dalam organisasi ataupun sekolah kita ini. Akan kita coba posisi manajer sehingga permasalahan yang akan timbul tidak ada lagi. Sesuai kita lihat tadi penghukum, anak akan merasa dongkol terhadap kita, pembuat masalah, pemantau dan teman. Yang paling rendah titiknya adalah penghukum. Anak akan jengkel terhadap kita, dendam, sehingga kebebasan kita dalam berekspresi bisa terhambat oleh anak tersebut. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu adalah ini sudah tadi. Ini salah satu contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai baju olahraga saat pembelajaran olahraga. Penghukum. Mungkin kita akan melakukan lari 10 kali. Dengan rasa anak yang kesal dia akan melakukannya. Sehingga sesuai dengan video tadi, mungkin dia akan jengkel terhadap kita. Pembuat merasa bersalah. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kepadamu dengan kata-kata tadi sesuai dengan itu. Berapa kali Bapak harus memberi kepada kamu saja yang mengecewakan Bapak. Kamu saja yang mengecewakan Bapak. Ini untuk penerapan, mungkin ini sering saya lakukan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dalam posisi sebagai guru olahraga. Bagaimana kita penerapan siswa tidak memakai tribun? Ini mungkin posisinya seperti teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah sesuai dengan tadi dengan nada yang rendah. Ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini aja sudah tidak apa-apa kali. Jangan sampai berbuat seperti ini. Pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu boleh beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau, mungkin ini sudah mendekati mencari solusinya. Tetapi dalam masih kontrol kita. Tapi inilah yang kita inginkan, posisi manajer. Apa kamu tidak tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan inilah bapak-bapak masalah 5 posisi kontrol dari yang sudah kita lihat di dalam slide daripada video tadi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin bapak-bapak bisa memberi tanggapan, mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ibu Mona mungkin bisa menanggapinya, kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Silakan Ibu Mona. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya. Kalau peraturan kelas adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh guru. Iya. Misalkan, kamu harus menyampul buku, kamu harus punya pensil segini. Sementara mungkin anak kita tidak mampu untuk menyediakan
pensil sebanyak ini, bukunya seperti ini, itulah peraturan dari seorang guru. Atau kamu harus memakai sepatu hitam semuanya, tidak boleh ada les-les putihnya. Nah, mungkin anak kita sudah membeli sepatu yang ada les putihnya, tapi kita memang peraturan di kelas kita membeli sepatu hitam semuanya, itu adalah kehendak dari guru. Mengapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah kita meminta pendapat kepada anak. Coba anak-anak ibu, apa yang kamu inginkan? Misalkan disiplin. Masalah disiplin, jam berapa kita ingin masuk, kita ingin mulai belajar. Misalkan buku-buku apa saja yang harus kita sediakan. Nanti anak-anak ini akan mengeluarkan pendapatnya sendiri. Nanti akan disepakati mereka semua, sehingga nanti pada saat mereka melanggar peraturan ini, kita akan memperlihatkan keyakinan kelas yang sudah ditandatangani semuanya di kelas tersebut, Pak Fahmi. Itu mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena peraturan kelas ini berasal dari guru, kehendak guru, sementara keyakinan kelas berasal dari peserta didik kita masing-masing. Begitu Pak Fahmi menurut saya. Iya, terima kasih. Mungkin sudah jelas penjelasan dari Bu Mona. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan kelas sumbernya hanya satu arah. Itu kesimpulannya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sementara keyakinan kelas adalah sumbernya dari bermacam arah atau beragam arah. Keyakinan kelas kita melibatkan murid. Sementara peraturan kelas kita sendiri atau guru sendiri. Itulah makanya keyakinan kelas ini adalah sebagai kontrol bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu terhadap permasalahan anak. Itulah kesimpulan mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bapak-bapak, ibu-ibu umumnya bersifat abstrak, berupa pernyataan. Yang kedua, universal, dibuat dalam penguatan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas di sekolah kita. Mungkin ini jangan kita samakan sekolah kita dengan sekolah orang lain, karena perbedaan kultur, sosial, satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Makanya pembentukan keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Selanjutnya, mudah diterima semua warga sekolah, mudah diterima dan melibatkan semua. Yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas itu dalam posisi yang gembira, jangan ada penekanan. Validasi tindakan salah berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi aspek 3, yaitu kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga. Yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan suatu hal yang penting. Inilah bapak-bapak landasan daripada budaya positif kita yang telah kami berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari pemaparan kami ini kita mendapatkan pencerahan untuk kita semua supaya dapat kita laksanakan di sekolah kita di SDN 14 Padangaro. Terima kasih atas partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu terhadap penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Apabila ada kesalahan dari kami selaku pemateri dari awal tadi, kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ibu Mona sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Kita berikan aplaus kepada Pak Fahmi. Ilmunya sangat manfaat sekali Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa menerapkan di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, sesi berikutnya tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan biar nanti Pak Fahmi akan berusaha membantu untuk menjawabnya. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Ibu Minjuna. Jadi bagaimana
Terima kasih Ibu Mina yang telah memberikan pertanyaannya. Bagaimana menerapkan keyakinan kelas di kelas rendah atau kelas 1? Ini Bu bisa kita lakukan tergantung pola kita pendekatan kepada anak. Kita mungkin berbeda nanti pendekatan terhadap kelas 6. Mungkin kita ajak mereka bermain dulu. Diajak bermain, baru dari sanalah kita masuk untuk menanyakan atau mensiasati bagaimana kita memancing anak itu bisa menyepakati suatu kesepakatan itu. Contoh, waktu kita lari-lari, apakah ini baik dilakukan waktu belajar? Tidak, berarti kita simpulkan bersama. Berarti sewaktu belajar anak-anak sekalian tidak boleh lari-lari. Sepakat? Sepakat. Mungkin itu satu pola atau cara melakukan atau membuat keyakinan kelas untuk kelas rendah. Kita coba pendekatan atau cara kita memasuki mereka. Berbeda nanti mungkin kelas 6, kelas 5 atau kelas 4. Mungkin caranya akan berbeda lagi. Itu untuk sementara jawab Mina. Udah Mina, tadi kata Pak Fahmi dengan melakukan pendekatan Pak ya. Bisa juga contohnya misalnya makanan. Apakah boleh kita makan sedang belajar? Bisa juga Bu Mina, dulu pernah disampaikan oleh Ibu Trina Susanti bagaimana pendekatan membuat keyakinan kelas untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Pertanyaan berikutnya, apakah ada dari Ibu yang lain? Ibu Risma, Ibu Ipit, Ibu Febri, Ibu Ius, Ibu Sofiani Naswa, Ibu Satrani, Ibu Ana, ada pas Pak Fahmi. Berarti memang Pak Fahmi sudah mantap ya Pak ya, sehingga sudah pas semuanya. Baiklah Bapak Ibu, dengan tidak adanya pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, maka kegiatan kita ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Hairi Samit dari kelas 4A. Saya tadi berperan sebagai murid yang suka melakukan pelanggaran. Alhamdulillah peran saya tadi makin meyakini peraturan kelas yang telah kami buat bersama dan menyelesaikan setiap kasus. Anak tidak pernah marah. Guru selalu menanyakan alasannya. Semoga Pak Fahmiluddin sehat selalu dan bersemangat dalam membimbing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Febri, guru kelas 4 SDN 14 Padang Aro. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Bapak Fahmiluddin, di sini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang disiplin positif, yaitu tentang disiplin, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, terus keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kelas. Dengan adanya sosialisasi tersebut, mudah-mudahan bisa saya aplikasikan di dalam kelas pada saat saya melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru se-Indonesia. Perkenalkan, saya Asniwati, SPD SD, pimpinan di SD Negeri 14 Padang Aro, bahwa di mana di SD Negeri 14 Padang Aro ada salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak, yaitu Bapak Fahmiluddin, di mana kemarin beliau melakukan kegiatan berbagi praktek baik atau mengimbaskan materi kepada kepala sekolah, rekan-rekan majelis guru, dan karyawan-karyawati di sekolah
yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23, di mana tema yang disampaikan tentang budaya positif yaitu disiplin, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kela, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dari materi yang beliau sampaikan, saya merasa sangat menarik sekali dan dikembangkan dan diterapkan khusus pada kelas yang beliau ajarkan pada pembelajaran pendidikan jasmani untuk mengembangkan anak dan motivasi intrinsik anak. Semoga Bapak Pamiludin tetap semangat dalam mengikuti program CGP dan menerapkan di sekolah kita ini nantinya. Dan juga kami berharap kepada Bapak Pamiludin, karena beliau dalam memberikan dan menerapkan sebagai calon guru penggerak, yaitu tetap semangat walaupun kesibukan di sana sini kita sebagai seorang pendidik. Juga sebagai tugas lainnya sebagai kepala rumah tangga, tetapi utamakan dulu tugas kita sebagai guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.